Halo adik-adik, jadi 140 tahun itu adalah waktu yang sangat lama gitu ya. Dan kalau lo dengar ada satu bangunan yang dibangun dengan waktu selama ini 140 tahun dan sampai sekarang belum kelar, itu lu ngebayangin itu bangunannya kayak apa sih? Dan kalau di arsitektur ini adalah salah satu bangunan terlegend. Dan inilah kita akan bahas soal La Sagrada Familia, atau dalam bahasa Indonesia adalah keluarga suci, yang adalah merupakan bangunan yang gagal kelar selama 140 tahun. Let's go. Jadi La Sagrada Familia ini merupakan sebuah, awalnya diintenkan sebagai sebuah basilika atau sebuah gereja katedral yang dikhususkan untuk orang-orang Katolik di Barcelona di Catalan, Spanyol. La Sagrada Familia ini dimulai di tahun 1882 yang diproyeksikan tuh akan selesai di tahun 2026. Masih lama banget ya, masih 4 tahun pun dari sekarang. Itu tuh dimulai di tanggal 18 Maret 1882. Dan kalau gitu, artinya kalau diselesai di tahun 2026, kita akan menghabiskan 144 tahun untuk pembangunan bangunan ini. Gila banget ya, 144 tahun. Dan di video kali ini kita akan menanyakan sebuah pertanyaan yang simpel. Kenapa bisa bangunan itu dibangun selama itu? Dan kalau lu harap gue bakal bahas ini kayak akademisi, ini enggak ya. Gue bakal bahas mungkin kulit luarnya aja. Tujuan gue tuh adalah untuk ngasih tahu dan juga diskusi soal kenapa bangunan itu bisa sangat lama dibangun, dan untuk kenalin ke kalian orang-orang awam juga kalau ada bangunan yang kayak begini. Jadi inisiasi awal dari bangunan ini adalah oleh seorang filantropis yang bernama Josep Maria Boccabella. Josep Maria Boccabella ini bangun sebuah organisasi penginjilan yang juga ingin membangun sebuah rumah ibadah. Jadi emang pengen bangun sebuah rumah ibadah ya simple ya, kayak orang-orang sekarang kayak lo punya satu organisasi gereja, mau ngebangun rumah ibadah, mau ngebangun gereja untuk beribadah, ya kayak gitulah intensi awal dari pembangunan La Sagrada Familia ini. Di tahun 1866 mereka mencari arsitek dan juga lahan untuk dibangun bangunan ini, dibangun gerejanya, dan mereka menemukan lahan di tahun 1881 dan menemukan arsitek yang bernama Francesc de Paula i Villar yang memulai pembangunan di tahun 1882, setahun setelah setahun setelah mereka menemukan si lahan untuk membangun bangunan ini. Yang kemudian Francesc ini mengundurkan diri di tahun 1883 oleh karena tidak sejalan dengan dewan yang ikut serta dalam pembangunan si La Sagrada Familia ini. Jadi dia kurang serk ya sama yang klien lah, kalau zaman sekarang tuh klien, dia kurang serk sama klien sehingga dia mengundurkan diri. Males dia ngeliatin klien yang mungkin rewel saat itu ya. Yang kemudian proyek ini pun diteruskan oleh sang legendary arsitek Antoni Gaudi yang merupakan partner dari Francesc de Paula Villar di awal pembangunan La Sagrada Familia ini. Setelah diambil oleh Gaudi itu take this project personal, sangat-sangat personal. Oke, kita kenalan dulu dengan si Gaudi ini, biar kita relate dengan personal seperti apa sih yang diambil oleh Gaudi untuk membangun La Sagrada Familia ini. Jadi Antoni Gaudi ini adalah seorang arsitek yang sangat terobsesi ke nature dan juga unsur-unsur agama. Jadi seneng banget tuh bikin sesuatu yang berunsur nature dan juga berunsur agama di arsitektur yang dibikin. Pokoknya tuh kalau lihat bangunan-bangunan Gaudi itu detail-detailnya gila dan sangat-sangat memanjakan mata ya. Contohnya tuh kayak gini. Nah kayak gitulah bangunan-bangunan Gaudi. Jadi lu udah mulai kebayang ya Gaudi itu orangnya kayak gimana. Pokoknya tuh kalau lu lihat bangunan Gaudi itu sangat detail dan sangat-sangat bikin pusing sebenarnya. Gaudi ini juga adalah seorang yang mempelopori sebuah gerakan, yaitu Catalan Modernism, di mana simpelnya gerakan ini ingin memodernisasi culture dari Catalan, atau kalau lu lebih kenal Barcelona ya itu Catalan sekarang. Mereka ingin memodernisasi kultur dari Catalan, yang mungkin juga mereka udah bosan dengan kultur Catalan, ataupun ada sesuatu yang mereka kejar untuk memodernisasi kultur dari Catalan ini yang mungkin udah ketinggalan zaman dan udah nggak relevan lagi. Jadi gua kira lu udah punya gambaran lah ya sedikit tentang si Gaudi ini. Jadi dia punya visi dan misi yang gila banget. Oke, kita masuk ke bangunannya. Jadi setelah di hire oleh klien ini, dia in charge untuk project ini. Si Gaudi ini diberikan kebebasan untuk bereksperimen soal gaya arsitektur yang diinginkan untuk membangun si gereja ini, si La Sagrada Familia ini. Jadi dia nggak dikasih referensi sejarah dari manapun, dibebasin untuk bereksperimen
dan hasilnya pun eksperimental dan tidak ada sangkut pautnya dengan sejarah gereja-gereja yang udah pernah dibangun di zaman gotik, di zaman apapun itu. Udah lo tinggalin, lo bikin eksperimen, lo bikin gaya baru untuk arsitektur gereja Katolik. Namun kalau gue bisa bilang untuk struktur sendiri, Gaudi sih desainnya sangat gila banget ya. Dia bikin itu dengan sangat bijak. Dia terapin sebuah prinsip keseimbangan untuk mencapai bentuk tinggi, namun tidak memakai flying buttress yang umumnya dipakai oleh gereja gotik di zaman sebelum Gaudi membangun La Sagrada Familia ini. Sehingga ekspresi bangunan yang ditunjukkan tinggi tapi tanpa penopang samping, tapi tanpa penopang tambahan di samping-sampingnya. Kemudian pembangunan itu berjalan seperti biasa lah ya. Setelah Gaudi mulai, pembangunan itu berjalan seperti biasa. Dia menyelesaikan altar, dia menyelesaikan ruang untuk si Pak Yosef Boccabella, dan juga dia menyelesaikan ruang kerja untuk dia sendiri di area La Sagrada Familia ini. Nah, salah satu wujud pertama ada yang dibangun di Sagrada Familia ini adalah yang namanya apse fasad. Oke, berbicara sedikit soal fasad. Kenapa fasad ini penting? Kita akan bahas dulu soal fasadnya, karena ini salah satu unsur yang bikin bangunan itu lama banget dibikinnya. Oh iya, sebelumnya bagi yang nggak tahu, fasad itu simpelnya wajah bangunan. Muka rumah lu nih, depan rumah lu, itu namanya fasad. Jadi fasad tuh lu ngertiin aja itu adalah muka bangunan. Oke? Jadi Sagrada Familia ini tuh punya 3 fasad utama yang masing-masing ngegambarin kronologi kehidupan dari Yesus. Kronologi monumental ya. Yaitu masing-masing ada kelahiran Yesus, sengsara atau kematian, kemudian kebangkitan dan juga kemuliaan dari Yesus. Jadi ketiga kronologi itu tuh kalau lihat tuh kayak ini ya, kayak jalan salib yang dikasih di fasad bangunan itu ya. Kalau tuh jalan salib juga ya. Kalau lihat bagian Katolik atau Kristen pasti lo tahu jalan salib. Kemudian ketiga fasad itu tuh dinamakan nativity fasad yang berada di sebelah kiri bangunan, yang di depan bangunan itu namanya passion fasad, dan di kanan bangunan namanya glory fasad. Ketiga fasad ini mungkin kita bisa bahas detail, tapi nggak sekarang. Yang penting lo tahu aja dulu kalau kita punya 3 fasad di bangunan ini yang sangat-sangat kompleks. Itu aja dulu yang kita perlu tahu dari video ini. Nanti kita mungkin bakal bahas di kesempatan kalau kita punya kesempatan yang lainnya. Oke, kita lanjut. Jadi mungkin gua rasa dari sini lo udah mulai sadar gitu. Dari apa yang dia ingin bangun, dari filosofinya, dari kerjaan orangnya, mungkin lo udah kebayang ya gimana kira-kira bangunan itu bakal berjalan gitu, bakal dibangun gitu ya. Jadi gue harap lu udah mulai punya gambaran dari sini. Jadi si Gaudi ini tuh dia mau bangunannya itu sangat detail dan perfect. Jadi dia ingin seperfect itu. Setiap elemen yang dia desain, dia mau itu dibangun secara sempurna, tanpa kesalahan dan tanpa cacat sama sekali, untuk ngebikin satu detail pahatan itu tuh dia ingin sangat-sangat perfect. Jadi ini yang bikin project ini menjadi sangat kompleks, dimana ini pun gak gampang ya untuk dicapai, karena konsep yang dia usung pun kompleks, konsep yang simbolik dan kompleks, sehingga makin sulit gitu untuk mencapai ini. Di tahun 1914an itu terjadi yang namanya perlambatan pembangunan, karena emang susah dibangun gitu, kesusahan dalam pembangunan dan krisis keuangan yang terjadi, di mana tukang-tukang yang harusnya ngebangun itu ada 112, tiba-tiba harus dipangkas sekitar 80% menjadi 30 orang aja. Sehingga lu bisa ngebayangin ya seberapa lama bangunan ini bakal dibangun kalau tukangnya itu direduce sampai 80%. 100% aja udah ngabisin waktu berpuluh-puluh tahun, apalagi cuma 30 orang. Bangunan itu sempat dikunjungi oleh Le Corbusier di tahun 1920. Le Corbusier, bagi lo yang nggak tahu, Le Corbusier itu adalah salah satu legendary arsitek yang sangat-sangat berpengaruh di dunia arsitektur ya. Jadi kalau udah dikunjungi sama maestro kayak Le Corbusier, ya lo tahu lah ini udah dikonsider sebagai salah satu mahakarya dari arsitektur. Oke, kita setuju dulu sampai situ. Nah, untuk itu si Gaudi ini pun sempat ngebuat maket atau model skala berbanding 1:10 dan 1:25 untuk ngasih tahu intensinya atau bentukan yang diinten untuk si bangunan La Sagrada Familia ini kira-kira bakal seperti apa gitu kan. Dan gue pengen lo ingat tentang si maket 1:10 dan 1:25 ini. Dan untuk menunjukkan kesetiaannya atau dedikasinya terhadap pembangunan La Sagrada Familia, si Gaudi bahkan tinggal atau pindah untuk tinggal di kawasan La Sagrada Familia, dan
La Sagrada Familia untuk bisa memantau pekerjaan dan bisa memastikan apa yang diintent itu sesuai dan sangat-sangat mantap teraplikasi di bangunannya. Tapi sayang, di tahun 1926, Gaudi itu meninggal karena tertabrak kereta. Sayang banget ya, di tahun 1926, di tanggal 7 Juni tepatnya, dia tertabrak, bukan kereta, tram, saat dia pulang dari gereja San Felipe Neri. Yang intinya, Gaudi itu nggak bisa melihat bangunan mega proyeknya ini selesai. Sedih banget buat si Gaudi. Ini mahakarya yang sangat personal bagi dia, tapi dia nggak bisa diselesaikan, sedih banget. Kemudian dia juga dikuburkan di area kompleks La Sagrada Familia sebagai bentuk dedikasinya terhadap La Sagrada Familia. Ini yang bisa dibilang dedikasi untuk sebuah kerjaan itu kayak gini. Gak ada lawan si Gaudi ini. Ngotak. Nah dari sini mungkin lu udah mulai lebih kebayang gitu kenapa ini takes a long time to build. Nah setelah Gaudi lewat, sayangnya ada hal yang lebih ngenes terjadi untuk pembangunan La Sagrada Familia ini. Jadi di tahun 1936 sayangnya perang saudara di Katalan pecah, sehingga mengakibatkan orang-orang itu dapat masuk ke kompleks La Sagrada Familia, masuk ke ruangan kerjanya Gaudi dan menghancurkan dokumen serta maket yang tadi gue bilang lo ingat. Dihancurin sehingga sampai sekarang gak ada yang tahu intent asli dari Gaudi untuk ngebangun si La Sagrada Familia itu seperti apa. Jadi nggak bakal 100% sama gitu dengan apa yang diintent oleh Gaudi. Toh zaman dulu pun nggak segampang gitu untuk motret sebuah kerjaan. Kalau sekarang kan anak-anak arsitek tinggal cekrek upload di Instagram ya kan. Kalau dulu tuh enggak ya, kerjanya Gaudi yang masterpiece ini hilang gitu aja karena perang saudara ini, sehingga ini sangat ngenes. Tapi terlepas dari itu, setelah itu proses untuk pembangunan La Sagrada Familia ini pun terus berjalan, terus diambil alih dan terus di take over beberapa kali oleh berbagai macam pihak dan terus dibangun sampai sekarang. Dan semuanya itu berjalan sesuai dengan intent Gaudi yang mereka kira-kira, maksudnya diprediksi intent Gaudi itu bakal seperti ini, dikira-kira dan juga dibangun berdasarkan intent tersebut, sehingga simbolisasi dari Sagrada Familia tetap dapat terjaga dan dapat tetap berjalan sesuai dengan ide awal dari Antoni Gaudi. Kemudian tanggal-tanggal penting setelah Gaudi meninggal pun terus diperingati, bahkan tanggal kematian Gaudi pun terus diperingati dalam pembangunan Sagrada Familia, sampai untuk pembangunan monumen-monumen yang penting itu diselesaikan bertepatan dengan tanggal kematian Gaudi. Nah, seiring perkembangan pembangunannya pun terdapat masalah pun yang muncul. Jadi ada masalah lagi nih yang muncul setelah itu. Masalahnya apa? Duit lagi. Jadi duit itu menjadi satu masalah terbesar untuk mewujudkan mimpi si Antonio Gaudi ini sampai sekarang. Dan sampai sini tuh lu mungkin bakal nanya, jadi apa yang bikin ini lama? Kompleksitasnya atau apa yang bikin ini lama gitu? Sebenarnya gampangnya kita bisa bilang, karena ini udah 2 kali ya kita omongin, itu uang, duit yang bikin ini lama banget untuk diselesaikan. Ya kali lu bangun sesuatu, lu bangun bangunan tanpa ada pendanaan, tanpa ada duit, apalagi intendernya atau yang awal inisiasinya tuh udah nggak ada karena udah 100 tahun dan nggak kelar-kelar. Jadi ya begitulah ya, makin lama makin bingung gitu nyari duitnya kemana. Tapi ini kemudian ditegur sama pemerintah Katalan, pemerintah Spanyol, dan di 2019 di-declare untuk diselesaikan di tahun 2026 setelah 144 tahun proses pembangunannya. Ataupun bakal on time atau enggak, tapi itu prediksi yang udah diprediksikan dan udah ditargetkan untuk penyelesaian La Sagrada Familia. Oke, jadi gitu aja cerita La Sagrada Familia. Mungkin gua masih banyak kekurangan dan mungkin pembahasan ini nggak gitu mendalam. Ini cuma pembahasan tentang kenapa ini lama, dan intinya adalah duit. Karena duit dan prosesnya emang sangat kompleks, bangunannya emang sangat kompleks, desain Gaudi sangat kompleks dan menuntut perfect things. Jadi emang selama itu pembangunannya. Moga-moga Sagrada Familia kelar di tahun 2026. Dan kalau lo mau berkunjung Sagrada Familia itu dibuka untuk umum juga, silakan ke sana. Lo bisa lihat-lihat pembangunannya kayak apa, bangunannya kayak apa. Dan gua rasa pun lo bisa lihat internet sekarang Sagrada Familia itu seperti apa. Gua harap lo enjoy dan